Terima kasih Amir Sadat, Inandra. Iya, Pak. Oke, kita sudah mulai jam 8.59. Baiklah, kita lakukan persiapan dulu untuk semuanya. Bagaimana kondisi kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, pertama-tama tadi malam Pak Arif sudah membagi tentang tautan di grup WA. Di antaranya masuk ke Google Classroom. Di situ ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Ada modul, ada LKPD, terus ada beberapa hal yaitu absensi ya. Di absensi nanti kita perlihatkan seperti apa nanti kalian di situ. Oke. Untuk pertama kali Pak Arif minta semoga kalian kondisi baik-baik dan kondisi kalian adalah sesuai dengan kesehatan dari COVID ini yaitu selalu sehat. Oke, sebentar Pak Arif lakukan presentasi ya. Oke, ini sudah kelihatan? Oke, pertama-tama. Oke, terima kasih. Pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amir Sadat, silakan. Inandra. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amir Sadat. Oke, kemarin Pak Arif sudah memberikan materi awal. Terus pada pagi hari ini Pak Arif minta kalian untuk fokus tentang materi yang akan Pak Arif berikan. Terus sebelumnya silakan lihat sekeliling kalian apakah kondisinya baik-baik saja atau mungkin tempat duduk kalian nyaman. Coba perhatikan dulu. Sudah? Oke, coba kalian perhatikan. Mungkin kalau laptop kalian terkoneksi dengan jaringan listrik, kondisikan dengan baik dan aman. Atau mungkin ketika kalian menggunakan komputer, silahkan perhatikan apakah sekeliling kalian juga baik-baik saja. Jauhkan dari hal benda cair ya, nanti akan merusak piranti dari komputer kalian. Oke, berikutnya. Ini udah beberapa yang sudah ikut ya, ada sekitar 12 ya. Oke, ada Rehan Junan juga bergabung. Terima kasih Rehan. Oke, Pak Arif buka maskernya dulu ya biar nyaman. Oke, terima kasih semuanya. Kemarin Pak Arif sudah memberikan tentang tautan materi. Semoga kalian bisa melihat materi tersebut dan semoga kalian sudah mempelajari sedikit. Ada beberapa hal yang Pak Arif minta yaitu kalian mempersiapkan untuk keperluan hal lainnya, diantaranya alat tulis ya, karena ada beberapa siswa dari kalian yang mungkin pemahamannya agak berbeda, diantaranya tentang kemampuan kalian dalam menangkap mata pelajaran ya. Di antaranya mungkin ada yang cepat mengerti, ada yang agak mengerti, dan ada yang mudah mengerti tentang menangkap pelajaran dan bisa
menerjemahkan atau mendeskripsikan apa yang Pak Arif berikan. Oke, untuk pendahuluan kita sudah berdoa. Terus yang kedua kita menyiapkan alat tulis untuk mencatat informasi yang dianggap penting ya dan yang belum dimengerti. Kondisikan diri baik-baik sebelum memulai pelajaran. Oke, di antara teman-teman kalian itu ada yang dari beberapa daerah, tetapi ada juga yang lokal di Salatiga saja. Kita tahu bahwa sosial untuk antar teman itu sangat penting. Jadi kita harus saling menghormati satu sama yang lain. Tak lupa kita harus ingat bahwa kita pewaris bangsa Indonesia. Ada pahlawan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan kita. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Dewantoro, ada Perkumpulan Budi Utomo, ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika. Tak kalah penting juga dari presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Dan kita selalu setiap pagi hari Senin juga selalu ada upacara. Itu adalah bukti bahwa kita adalah selalu menghargai dan mengutamakan bahwa kita itu pewaris dari bangsa. Di antara biar Supratman yang memberikan pewarisan lagu Indonesia Raya. Oke ya. Oke, yang kedua, coba perhatikan di sini ada model dari kompetensi dasar. Ada materi pokok, materi pokok, ada kompetensi dasar, sumber belajar, ada IPK, ada tujuan dan bahan dan alat. Coba Pak Arif buka sebentar ya untuk pengenalan kalian. Oke, kompetensi dasar diantaranya seperti ini. Ini diantara kompetensi dasar yang mungkin nanti kalian mengerti, yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yaitu ini pengetahuan 3444 adalah mengoperasikan perangkat lunak, pengolah angka. Materi pokoknya adalah ini, fungsi logika dan perangkat lunak, pengolah angka ya. Oke, sebentar, ini ada yang join lagi. Bentar. Terus ada lagi sumber belajar. Di antaranya bahan ajar simulasi komunikasi digital. Terus ada dari internet yaitu www.kelasexcel.id, nanti dibuka saja. Ada buku tips dan trik fungsi dan formula Excel ya, di antaranya ini. Terus ada IPK ya, menentukan penggunaan fungsi logika if and or dan perhitungan berkondisi lainnya. Dan menyalin, ini tentang kemampuan pengetahuan ya, 343 dan 344. Terus ada juga untuk 4.4.1 menggunakan formula pada pemroses data. Sedangkan ada tujuan, pengetahuan dan keterampilan. Nah, disinilah tujuan dari mempelajari dari materi yang Pak Arif berikan. Ada peserta didik mampu menerapkan fungsi logika if and dan or ya dengan baik dan benar. 3.4.4 yaitu adalah mampu membuat dan mengkombinasikan antara rumus if, bagaimana untuk mencari selnya, bagaimana evaluasi, dan bagaimana menganalisa ke alamat sel yang dengan tepat. Dan ini 4.41 peserta didik mampu mengkomunikasikan formula dari mana? Dari pengetahuan 343 ada 344 di sini. Bahan alat seperti ini. Terus ada metode penilaian. Ya, penilaiannya adalah ini, ada pilihan pengetahuan, yaitu ada pilihan ganda. Skornya ada seperti ini. Ya, ini tentang rubriknya. Terus ada keterampilan. Ya, keterampilan hasil kerja, yaitu bila kalian nanti mengisinya dengan lengkap maka nilai 10. Bila tidak lengkap saat diisi dan bisa sesuai maka 9. Terus untuk disesuaikan rumus belum berfungsi dengan lengkap maka mendapatkan 8. Tidak sesuaikan dengan rumus dan belum berfungsi dengan lengkap maka 7. Bila tidak sesuai dengan rumus tidak diisi maka 6. Selain itu maka tidak kompeten. Nah, di sini ada waktu, yaitu menyelesaikan waktu yang kurang dari tentukan adalah 10. Misalkan nanti siang dikumpulkan, tapi nanti jam 10 kamu sudah mengumpulkan dan hasilnya bagus, berfungsi baik, maka nilai 10.
Dan ini menyelesaikan tepat dengan waktu yang ditentukan. Misalkan jam 12 diminta, jam 12 juga diberikan ke Pak Arif. Dan ini adalah sudah tepat, maka nilai 9. Misalkan tepat yang lebih dari waktu yang ditentukan, misalkan lebih dari 2 jam. Nah, ini dapat 8. Misalkan di waktu berikutnya, misalkan sehari atau 2 hari, maka mendapatkan 7. Misalkan di lain hari, misalkan kalian kurang atau malas, maka mendapatkan nilai 6. Terus itu diantaranya, terus ada nilai sikap. Nah, inilah rubrik sikapnya. Ada bekerjasama, sopan, tanggung jawab, disiplin, dan tekun. Ini catatannya ya. Terus di sini ada materi. Di materi kita harus mengutamakan rasa ingin tahu dan kritis. Ya. Terus Pak Arif juga melampirkan di Google Classroom. Ini alamatnya. Sudah Pak Arif share di tempat kalian. Nanti kita buka bersama ya. Alamatnya Google Classroom. Ya. Oke. Saat ini kita masuk dulu ke materi yang berikutnya. Ini model permasalahan yang nanti kita bahas dan kalian kerjakan. Bagaimana untuk menginputkan nilai rata-rata, kelulusan, ya, terus predikat, ada keterangan predikat, ada keterangan lanjut. Nah, keterangan lanjut ini adalah keterangan dari mana? Dari sini, ya, di antara ini, sama ini ya. Oke, nanti ada pengumpulan, yaitu di Google Drive ini. Dan sudah Pak Arif sertakan di Google Classroom. Nanti kita lihat bersama. Oke, ini diantara video. Coba kita dengarkan ya. Pada kesempatan ini Pak Arif akan menjelaskan yaitu tentang materi belajar menggunakan if dalam rumus sifat latihan. Di sini sudah Pak Arif berikan contoh di sini yaitu rumus di bawah ini yaitu kolom rata ada bridge, kolom keterangan ada if, ada kolom predikat pakai if bertanda, ada kolom keterangan predikat seperti ini. Di sini pembahasan yang kolom ini diperhatikan, silakan kalian catat ya kalau ada yang perlu ya. Sedangkan di kolom rata itu rumusnya ada di sini. Iya Pak. Kolom rata ini, terus keterangan ini, kolom keterangan ini, predikat kolomnya ini. Iya Pak. Sedangkan untuk keterangan predikat ada ini. Ya. Di sini adalah model contoh saja, bukan. Mama Jawan diperhatikan ya. Pembenaran rumus ini sebagai pemberitahuan. Ya Pak. Siap. Kita lakukan Nah, ini bentuk prakteknya. dulu seperti ini. Kita lakukan seperti apa dan contoh seperti ini. Nah, inilah penerapan ke rumusnya ya. Sama dengan garis langsung saja. Habis itu posisi dari kolom Pak Arif ada C5. Kita klik di sini. Mouse kiri tetap kita tekan, terus kita geser kanan. Nah, ini bentuk range-nya ya. Selesai. Ya, kita tengahkan yaitu di mana di home ada kolom alignment ini. Kita tengahkan bisa. Dah jadi. Terus untuk mengisi yang berikutnya, bawahnya kita tinggal tarik ke bawah. Ini ada tanda plus di sini. Nah seperti ini ya, kalau seperti ini nggak bisa ya, kita tanda plus itu ke bawah terjadi. Terus di kolom keterangan itu ada permintaan. Mama Jawan perhatikan ya, coba lihat di monitor ya. Lebih dari 6 atau sama dengan 6 maka lulus. Kalau bukan lebih dari 6 berarti oke, kita coba if ratanya ini lebih besar sama dengan 6 maka di sini letak dari if satu kondisi. Jika tidak maka tidak lulus.
Ya. Di sini Pak Arif menggunakan ini huruf koma, titik koma ya, karena settingan dari komputer Pak Arif pakai titik koma. Ini sudah kita enter, sudah jadi, kita besarin, terus kita oke. Terus yang ke predikat, jika nilai lebih dari 8 maka A, jika lebih dari 7 maka B, lebih dari 6 maka C. Terus ini Oke, silahkan kalian perhatikan, yaitu ini yang paling penting juga diantaranya menggunakan if bertingkat ya. Kalau kalian belum mengerti, silahkan dituliskan di catatan kalian, karena ini sangat membutuhkan kejelian, yaitu mengamati dari sintaks tersebut. maka lagi saya cari maka B. Adiara, tolong perhatikan. Coba kamu persiapkan buku ya, coba dilihat. Terus siapkan pena. Itu ada bentuk rujukan dari sel yang kita gunakan untuk menuliskan rumus fungsinya. Adam Rais, perhatikan ya. Kenapa Pak? Perhatikan, ini kalau perlu dicatat ya. Iya Pak. Ini bentuknya berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kalian analisa. Kenapa kok nggak bisa jalan rumusnya? Ada apa ini? Nah, di sini coba perhatikan. Ya, kemungkinan nanti kalau kamu praktek dengan kelompok kalian bisa kalian lakukan. Oh, tadi Pak Arif apa? Loh, kok sekarang sudah bisa lagi? Nah, gitu ya. Tengahkan. Tadi salahnya adalah Pak. Di sini ada tanda petiknya 1. Tuh, identifikasinya di situ ya. Jadi ya. Dianalisa satu persatu dari Terus setiap dari rumus sintaknya. Oke. Kalau predikat jika nilainya ini predikat ini A, maka amat baik, jika B maka baik, jika C maka cukup, jika D maka kurang baik. If false ya, kita tarik sama salahnya. Oke, di antaranya seperti itu ya, yang bisa kalian perhatikan. Terus silahkan, coba Pak Arif mau tanya nih. Oke, di antaranya kita udah melihat tentang rumus. Coba Pak Arif bertanya ke kalian dulu sebentar. Oke, ada yang tahu yang namanya sel? Tidak tahu Pak. Oh, Lupa Pak. Lupa Pak. Oke, coba mungkin dibantu sama teman yang lain. Gak ingat Pak. Oh iya, Adima Adam Rais Senandra, silahkan. Ada yang tahu? Yang kotak Pak. Oh kotak, oh iya. Kolom. Oh kolom. Kolom Pak, kolom. Ada yang bilang kolom ya. Oke, coba dibantu Sangrila. Yang kolom tuh yang mana? Kolom yang mana ini kolom? Coba perhatikan di tampilan interface. Coba. Inilah yang namanya kolom. Nih dari atas ke bawah kolom. Ya. Oke, perhatikan Mas Guntur ya, Adiari ya. Terus yang ini namanya apa yang ini? Ini namanya apa? Baris. Betul. Terima kasih Mama Sawan. Terima kasih, kamu pintar banget nih. Ya, oke. Ya pinter. Ya. Terus ada namanya name box. Apa itu name box?
kotak nama, ukuran kertas, ukuran kertas. Oh, kalau ukuran kertas beda lagi ya. Itu nembok itu adalah Oh, benar. apa nih? Sangrila tahu nggak nembok? Alamat Selmos, Pak. Betul, alamat sel. Terima kasih. Pintar banget sih kamu. Oke, itu teman kamu udah pintar. Mungkin kamu udah pernah menggunakan Excel ya? Ya. Oke, terima kasih nama Mas Guntur. Lah, itulah ada beberapa temanmu sudah tahu tentang penggunaan Excel ya. Terima kasih. Terus di sini kita lanjut ya. Di antaranya kita ada model interview seperti ini. Ya, ada quick, ada ribbon, ada title sampai ke bawah yaitu page break ya. Terus ada juga tentang scroll bar atas dan ke samping kanan kiri. Oke ya. Oke, terus di sini coba kita perhatikan. Lah inilah. Oke, yang ini namanya bentuk dari pengenalan dari kolom dan baris. Ya, ini diantaranya. Ini bentuk dari sel. Ya. Terus di sini ada C3. Lah, C itu yang mana? Ini kolom dulu, baru baris. C-nya ini, terus ketemu 3 persimpangannya di sini, yaitu sudah sel. Lah, ini tabel fungsi dan fiturnya. Fungsi-fungsinya seperti ini ya. Ini ada gambarnya nih. Quick, ada ribbonnya, ada title-nya, terus ada name box-nya, ada selnya. Terus di sini ada juga kolom. Nih, gambar kolom bentuknya apa? Identifikasinya apa? A sampai berikutnya Z double huruf ya. Terus ada formula bar. Oke, formula bar digunakan untuk apa nih ya? Sangrila, ada yang tahu Sangrila? lokasi untuk memasukkan atau edit data, Pak. Oh betul. Nah disitulah kalau kalian mengetikkan atau Pak Arif mengetikkan rumus ada di formula bar ini ya. Terus di sini ada juga range. Nah kita tahu tadi lewat tayangan perumusan rumus if tadi tidak perlu mengetik satu persatu, tapi langsung menarik atau memblok di antara beberapa sel di workbook tadi. Nah, di sinilah penggunaan range. Nanti kita bahas berikutnya penggunaan range. Oke, coba kalian perhatikan nih. Ini ada simbol pada MS Excel, ya. Perhatikan, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, seperti ini ya. Nah, tapi untuk secara bentuknya bukan seperti ini, tapi modelnya garis miring seperti ini. Ada lagi pangkat. Nah, ini pangkat. Bentuk matematikanya seperti ini. Tapi ketika dipraktekkan di Excel, modelnya seperti ini. Ada sama dengan. Nah, inilah. Lah, fungsinya sama dengan gimana? Untuk sebagai awal pengetikan dari rumus fungsi. Kalau misalkan kita ketikkan, misalkan B3, maka tidak akan berfungsi tanpa sama dengan. Terus ada titik koma. Di sini ada titik koma. Titik koma ini digunakan untuk apa? Nah, settingan komputer ada macam-macam. Ya. Di antaranya kalau komputer kalian menggunakan titik koma, ya koma. Tapi kalau ketika komputer kalian menggunakan koma, maka koma. Nah, ini bentuk dari contoh penggunaan titik koma. Yang bawah ini bentuk dari koma, gitu ya. Sebagai pemisah antar rumus ini dan ini, ya, pemisahnya. Terus ini ada atau sum, ya, digunakan untuk otomatis. Misalkan kamu ada beberapa nilai, terus kamu pakai atau sum, langsung nanti keluar tanpa mengetikkan rumusnya. Dan ini ada beberapa fungsi paling umum. Nah, inilah. Coba perhatikan. Oke, ada yang tahu ini pernah menggunakan? Adiara, Amisadat, Anissa. Oke. Lebih gampang apa susah nih menggunakan sum seperti ini? Pak. Oke. Gampang, praktis. Coba Pak Arif bertanya. Ya.
Terima kasih. Coba Pak Arif bertanya. Misalkan kita menggunakan sum. Nih, sama dengan sum, buka kurung, C8 sampai C10. Kenapa tidak di manual saja seperti tadi? Ya, misalkan seperti ini. Coba bentar. Nah, seperti ini. Sum B3, C3. Tapi kenapa di sini ada modelnya adalah untuk C8 sampai C10? Ada yang bisa tahu? Ada jawabannya dari kalian? Buat menjumlahkan kolom 8 sama kolom 10. Oke, kolom 8 dan kolom 10. Hampir benar. Coba yang lain ada lagi? Nah, Mas Guntur. Biar nggak ribet, Pak. Ringkas saja, Pak. Untuk meringkas. Ya, betul. Terima kasih ya. Oke, coba kita bayangkan. Kalau datanya seratusan, apakah kita menggunakan manual? Tidak, Pak. Tidak. Bagus. Berarti kamu sudah tahu ya. Kamu udah tahu tuh, pinter banget. Ya, oke. Di antaranya ini ada rumus sum, ada rumus average. Average itu misalkan rumus seperti ini, sama dengan average C8 sama C10. Lah, seperti ini hampir sama dengan yang sum ya. Ya, Sangrila. Sangrila. Ayo perhatikan. Iya, Pak. Oke, coba Pak Arif tanya ke kamu Sangrila. Kalau menggunakan average itu kira-kira kalau rumus manualnya bagaimana Sangrila? Maaf, Pak, kurang jelas. Oke, kalau menggunakan rumus manual, average itu sama dengan apa? Sama dengan sum C8. Ada yang bisa bantu Pak Arif? Lanjut 10. Oke, lanjut 10. Kalau menggunakan sum untuk mendapatkan rata-rata bagaimana? Amir Sada Tendra bisa bantu? Pakai average, Pak. Oke, kalau rumus manualnya bagaimana penjumlahan untuk average-nya? Kalau manualnya berarti average kurung buka C8 tambah C9 dan seterusnya, Pak. Oke, coba. Oke, terima kasih ya. Kalau manual. Amir Sada Tendra. Coba Pak Arif memberikan logika, misalkan sama dengan sum C8 ditambah C9 ditambah C10 dibagi 3 bisa apa tidak? Bisa ya? Bisa. Oke, itu diantaranya untuk rumus average. Terima kasih. Rumus average itu untuk memudahkan daripada manual, mending langsung average ya. Terus ini ada kon. Ada kon C8 dan sampai C10 ya, untuk menghitung berapa ada datanya. Misalkan ada 10 data. Oh, ternyata ada 10 data. Ya. Terus ada max. Digunakan untuk apa max? Ada yang tahu? Adelia? Afrido Vega, ada yang tahu? Max digunakan untuk apa? Kurang jelas, Pak. Oke, max digunakan untuk apa, Afrido? Untuk mencari nilai apa maksimal? Buat cari nilai terbesar atau yang maksimal, Pak, mungkin. Oh iya, terima kasih Jeti. Terima kasih ya bantuan jawabannya. Itu benar sekali ya. Oke, ada satu mungkin ada yang belum masuk, yaitu min. Oke. Ada yang tahu nggak untuk mencari min itu buat apa? Mencari nilai minimum, Pak. Oke, terima kasih. Kamu pintar banget ya. Oke, kamu aktif banget juga ya. Terima kasih. Oke, ada sekarang kita penggunaan if. Coba perhatikan. Nah, disinilah penggunaan dari if ya.
If itu ada macam-macam. Siapa yang pernah menggunakan if seperti ini? Coba perhatikan dari tayangan Pak Arif tadi. Coba. Lah, inilah dari bentuk rumusnya tadi. Ya, tadi ada menggunakan lulus tidak lulus. Itu satu logika. Ya enggak? Coba tadi ada tayangan tentang A, B, C, D, E. Itu masuk yang mana? Ayo. Yang satu logika. Pintar. Ya, terus ketika menggunakan if lebih dari satu logika itu yang mana? Tadi data yang tadi Pak Arif tadi. Yang lulus. Ayo, ada yang tahu? Oke, tadi ada tayangan. Ya, tayangan yaitu diantaranya ada jika nilai lebih dari 8 maka A, jika lebih dari 7 maka B. Nah, itu ada lebih dari satu logika. Ya, nanti kita bahas tentang if or ya. Ada if juga. Iya, Pak. Oke. Terus di sini ada juga tentang penggunaan ini. If satu logika ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Terus ini ada penggunaan if lebih dari satu logika. Ini hampir sama dengan tadi, persis sekali ya. Ini terjemahnya seperti ini. Terus ini ada lagi tentang refleksi nih nanti ya. Pak Arif nanti akan bertanya kalian ya, bagaimana untuk mengerti itu. Oke, dari materi yang Pak Arif berikan di sini ada yang belum dimengerti? Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Coba kita lihat di materi tadi ya. Coba di sini Pak Arif melampirkan yaitu bentuk dari Google Classroom. Coba kita buka dulu. Dan Pak Arif mau sharing dulu ya. Ya. Nah, ini baru berputar ya. Nah, di sini coba perhatikan. Bentar, masih belum tayang. Ini model Google Classroom yang sudah ada di kelas kalian ya. Bentar, ini masih menunggu koneksinya. Sharing. Ini masuk lagi dulu sebentar.
Oke, udah kelihatan ini? Nah, ini sudah ada materinya, ya. Silakan nanti kalian buka. Nah, di sini ada absensi, yaitu nomor 2. Silakan dibuka, yaitu ada apa? Saat mengerjakan ingat materi yang telah dibahas sebelumnya. Ini ada materi, ya. Silakan Pak dibuka nanti. Bapak Arif buka di sini juga. Yang nomor 5 itu adalah Google Drive-nya, tempat kalian untuk mengirim tugas-tugas yang sudah selesai. Pak ini Pak buka juga. Ini diantaranya misalkan, oke, tanggalnya berapa, diisi nanti. Namanya siapa, ya. Terus ini mengatakan hadir. Nah, hadir ya. Terus di sini juga ada tentang Ini absen dulu Pak berarti. ya, nanti absen dulu habis ini ya. Habis ini nanti kita lihat tuh ada tutorial, ada PPL, ada modulnya, ada tugas, ya, ada LKPD, ada soal. Nah, di soal ini juga silakan kalian nanti buka. Nih, Pak Arif buka dulu ya. Nih, nah ini bentuk soalnya. Nah, soal fungsi logika if, and, or, sum, max, min, average. Nah, ini harus kali isi. Misalkan Arif ngisi nih, nanti Arif ya. Terus misalkan kelas G. Dan nanti berikutnya. Nah, di sini nanti silakan kalian isi ya. Oke, udah paham semuanya? Sudah, Pak. Oke, coba Pak Arif kasih waktu Paham, Pak. 5 menit untuk kalian buka ya tentang esainya. Coba nanti salah satu dari kelompok silakan kalian diskusi di grup ini ya, di meeting ini ya. Seperti yang sudah kita bahas bersama ketika pembahasan, yaitu pembagian Ya, Pak. pembagian untuk berdiskusi di meeting ini sebagai Ya, bentuk dari kegiatan kalian. Ya, Pak. Oke. Kasih waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Oke, silakan dibuka dulu. Sudah? Oke. Ada, coba saya minta kelompoknya Adima, Sinandra, coba kalian berdiskusi di grup ini, coba kayak apa nih, coba saya lihat. Mungkin Pak Arif bisa bantu sedikit-sedikit nanti, coba. Ada Jagat. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Silahkan kalian diskusi di sini ya. Ada Afrido, ada Akmal Bintang sama Rehan Junan. Yuk silahkan berdiskusi bersama bareng situ. Di meeting ini coba Pak Arif mau lihat bagaimana aktivitas kalian. Afrido, Vega ada? Akmal Bintang ada? Rehan Junan ada?
Ada Pak. Oke, yuk silakan. Kamu bersama dengan Dimas Sinandra silakan berkomunikasi di sini aja ya. Ini Penggunaan formula bar udah bisa? Adam, Sinandra, Afrido, Akmel sama Rehan Junan udah bisa? Udah tahu? masih agak lupa Pak, bentar. Oh iya. Untuk rumusnya udah bisa tahu? Rumus-rumusnya? Perhatikan titik koma sama komanya ya. Ambil satu. Bentar Pak, HP saya gangguan Pak. Oh iya. Oke, mungkin ada kelompok lain, silahkan. Muhammad Tengku ada? Andita Diva? Hafida? Sama Jeti atau apa Sekar? Coba saya bertanya ke Zeti, Adelia, ada? Maisa Yoga mana Maisa Yoga? Oke, Hadir Pak. Tekasi ada Tekasi? Muhammad Al-Farisa ada? Hadir Pak, hadir. Oke, silakan. Ada kesulitan apa tuh dirembuk di sini ya tentang kesulitan yang kamu kerjakan di Excel itu ya? Ya Pak. Oke, coba Pak Ari mau dengar nih kesulitan apa saja nih? Coba, yuk. Jangan sampai lupa tentang sama dengan tadi ya. Tentang Excel ya Pak? Iya. Bagaimana? Cara menjumlahkan rata-rata itu gimana Pak biar cepat? Itu. Terus dari Zeti Adelia ada ketua kelompoknya udah bisa jawab belum? Afrido Vega bisa jawab? Mungkin dibantu sama Adiara Zaki kelompok lain bisa jawab gak? Gimana Pak? Untuk menjumlahkan tadi dari Farisa gimana? Yang untuk apa rata-rata itu ya? Ya. Ya itu kan nanti diblok dulu kolom yang mau di rata-rata. Oh. Ntar rumusnya pakai sama dengan terus average. Betul. Di paste kolomnya tadi di sebelahnya average gitu. Oh, berarti sama dengan average buka kurung di blok Ya. awal pertama sampai data terakhir. Terus tutup kurung enter ya. Ya. Oke, betul. Terima Ya, Pak. kasih kamu Peter Adiara. Mungkin ada kelompok yang lain. Silakan. Dari Mahesa Yoga, Takeshi, sama Muhammad Al-Farisa. Udah jawab ya. Terus ada kelompoknya dari Bunga, Gladi sama Alusius dan Subinentong. Ada pertanyaan enggak? Ada? Rehan Junan? Mau bantu?
Oke, mungkin kalian agak lelah juga ya. Coba perhatiin, yuk. Lihat Pak Arif, nih lihat Pak Arif dulu. Yuk. Coba lihat semua kamera di-on kan. Lihat Aisyah, Hafiz Vega, Amir Sadat, Rehan, Jeti, dan lainnya. Coba, yuk lihat kameranya hidupkan dulu. Ayo, kita agak relaksasi sebentar ya. Ada Maura, Reza, semua. Oke. Coba perhatikan tangan Pak Arif. Nih, diginiin dulu. Yuk, masuk. Giniin, yuk. Ayo semua. Diginiin. Oke. Sudah semua? Ayo. Jeti, Adelia, diginiin juga tangannya. Oke, Amir Sadat. Hendra, ayo diginiin juga. Ayo. Rehan Sunan, ayo Rehan. Nabila. Satu lagi. Udah? Oke, coba kita lakukan relaksasi tangan. Nih. Ya. Relaksasi tangan. Coba gini. Yuk. Sah? Tuh, satunya lagi. Biar tangannya ikut bergerak. Belum. Yuk. Sekarang gini. Ayo gini. Adela Jeti. Oke, gini. Betul tuh Adiara Zaki udah bisa. Terus gini lagi. Terus gini coba. Terus gini coba. Oke, makasih. Mas Toto udah masuk. Terus gini. Lagi. Coba kita lakukan dengan cepat. Dah? Oke, itu diantaranya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Coba kita lanjutkan ke materi berikutnya. Udah? Udah kelihatan ya? Coba Pak Arif ini lagi screenshot ya. Sampun. Udah, Pak. Ya. Keren. Bentar ya, ini Pak Arif lagi membuka screenshot PPT ya. Oke, coba Pak Arif kita pengen tahu, oke, bagaimana hasil dari diskusi kalian? Mungkin dari Amir Sadat dan Nandra bisa untuk melakukan demonstrasi. Saya screen, Mbak. Ya. Oke, Pak Arif tunggu ya.
Oke, masih belum tampak. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Ya, oke sama ya. Oke, kita tunggu sama Sada Denandra, silahkan diaktifkan dulu. Jadi di Rosa, Delia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga kamu baik-baik saja. Amin. Oke, tadi ada beberapa hal yang Pak Arif berikan di materi. Mungkin kamu bisa mengulas sedikit. Jadi Durasa tentang penggunaan if tadi gimana? Gimana jadi Durasa? Ada kesan apa ketika kamu mempelajari materi tadi dengan kelompok kamu? Gimana? Penggunaan if sudah bisa? Kita sambil menunggu Adima Sinandra ya. Mungkin dibantu sama M. Sahwan Toto, bisa bantu nggak? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Kamu sudah pernah menggunakan belum ya, M. Sahwan Toto? Menggunakan apa, Pak? Untuk menggunakan if-nya yang tadi kita diskusikan bersama. Iya, saya juga masih bingung. Itu if-nya digunakan pada saat apa aja, Pak? Oke, kita ulas ya. If itu digunakan untuk menentukan nilai yang kita harapkan. Misalkan, pernah nggak M. Sahwan mendapatkan nilai 80 atau 75, terus predikatnya itu bisa A atau B atau dikatakan kompeten tidak kompeten? Gimana, Pak? Pernah nggak nilai kamu tuh di atas KKM belum, Pak? Pernah. Kalau menggunakan KKM berarti rumusnya adalah satu logika. Misalkan nilai kamu di atas 75 berarti dikatakan kompeten. Kalau di bawah itu berarti belum kompeten. Akhirnya kamu apa? Pernah remedi belum? Iya, Pak. Nah, disitulah. Oke, kita lihat tampilan dari Amir Sada, dari Nandra sambil menunggu. Nah, disitulah rumusnya. Pak Arif gambarkan jika nilai matematika dari M. Sahwan itu kurang dari 75, maka belum kompeten, atau tidak kalau lebih dari 75 maka kompeten, yaitu satu logika. Terus kalau misalkan nilai M. Sahwan Toto dapat 80 ke atas, jika matematika di atas 80 maka Toto mendapatkan A, atau di bawah di atas 7 maka Toto mendapatkan nilai predikat B, atau mungkin di atas 6 mendapatkan nilai C atau sebagainya. Nah, disitulah penggunaan if dilakukan ya dan digunakan. Coba kita bayangkan kalau ada misalkan ada 100 siswa. Kalau kita buat manual bagaimana M. Sahwan? Kira-kira bisa selesai apa tidak? Adiara, Zaki, ada yang tahu atau Sangrila? Gimana, Pak? Kalau datanya 100 menggunakan if, menggunakan manual, selesainya berapa lama?
Ya, oke, itu diantaranya ya. Kalau kita menggunakan rumus Excel, maka lebih cepat. Dalam 5 menit selesai nih. Ya, kita punya data misalkan 3 kelas. Ya, ada 100. Terus kita harus satu-satu, maka minggu depan baru selesai. Tapi ketika kita menggunakan data rumus Excel, sintaknya if nilai di atas 75 kompeten, di bawahnya belum kompeten. Lah, kita enter, terus cari ke bawah, selesai. Kurang dari 5 menit. Itu ya. Gimana Amir Sajat, Dinandra udah bisa? Maaf Pak, tadi pas saya kan pakai HP ini Google Meet-nya. Ternyata pas saya share screen tiba-tiba HP saya restart. Ini kalau saya lewat laptop gimana? Boleh, silakan, boleh. Saya buka kamera terus saya Ya, boleh, silakan. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Lah, Amir Sadat, Dinandra, kesulitannya apa saja kok bisa kamu bisa sampai segitu dan berhasil? Kesulitannya apa saja? Kadang saya kesulitannya di ini Pak, predikat if bertingkatnya sama if or-nya itu kadang saya terbalik sama if bertingkatnya Pak. Dan terus saya mungkin kurang teliti, kan ternyata laptop saya ini pakainya koma, nggak titik koma. Oh gitu. Terus untuk tanda petiknya gimana? Apakah ada kesulitan juga? Kalau tanda petik enggak, semuanya aman Pak. Cuma itu sih, kadang komanya itu yang bikin bingung, rancu gitu Pak, titik koma atau koma gitu Pak. Biasanya gitu. Oke, untuk titik koma dan koma nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, yaitu manipulasi sel. Ya, biar kita tahu bagaimana untuk mengubah dari koma titik koma. Dan nanti di manipulasi sel akan kita bahas bersama. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, terima kasih Amir Sadat Dinandra ya. Oke, kesimpulan hari ini yang kalian pelajari hari itu apa saja mungkin dari Adelia dari penggunaan if. Mungkin diwakili dengan Amir Sadat Dinandra lagi. Kesimpulannya sih kalau buat hari ini untuk yang if itu ternyata kita harus benar-benar teliti sih Pak kalau mendata ini, soalnya setiap laptop pun juga beda-beda karena ada yang titik koma dan koma. Dan juga kita lebih tahu mana cara yang lebih praktis gitu Pak. Kan ada yang memang satu-satu gitu Pak, terus ada yang langsungan. Nah, dengan adanya materi hari ini alhamdulillah saya tahu apa cara yang lebih praktis daripada sebelumnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Amir Sadat juga bisa memberikan refleksi bagaimana kalau mengerjakannya sendirian atau mengerjakannya berkelompok. Kalau sendirian sih ya sebenarnya sih sama sih Pak semuanya ya Pak, mau sendirian mau kelompok semua itu tergantung sama fokus dan konsentrasi. Soalnya di sini tuh kita juga dilatih oleh sama ketelitian. Terus juga kalau misalnya salah kan benar-benar nggak baca tuh nanti apa hasilnya. Jadi kita benar harus fokus dan teliti, apalagi kalau sendiri. Ini masih beberapa data, biasanya kalau bidang akuntan itu juga lebih banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus. Untuk yang kalau kita kerja kelompok pun kita harus pintar bekerja samanya, kooperasinya harus pintar. Jadi harus tahu satu sama lain dan tugas-tugasnya juga harus cepat selesai gitu. Oke, apakah kalian menggunakan catatan dan atau referensi internet atau buku-buku? Internet buku Enggak Pak. Ya, oke, terima kasih. Ayo, Andra, Amir Sadat, Dinandra, terima kasih. Oke, demikian itu merupakan refleksi atau kesimpulan ya yang sudah dipaparkan oleh teman kalian. Semoga bisa membantu kalian dan bisa memberikan untuk ke depan ketika kalian nanti misalkan PKL, kalian diberikan di tugas kantor, bisa memberikan bantuan untuk memberikan penyelesaian dari pemecahan masalah yang sudah kita pelajari hari ini. Oke,
untuk mungkin Adia Razaki bisa pimpin doa untuk bersama-sama. Doa penutup. Atau mungkin diwakil lagi sama Amir Sadat Dinandra untuk doa penutup. Iya Pak, sebentar. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga segala pelajaran yang telah diberikan Pak Arif berguna untuk kita di masa depan nanti. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa. Oke, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih bantuan Pak Arif ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Pak.